Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah, salamun wa salatan ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pulsa Institute. Pada sesi kali ini kita akan menayangkan ulang cuplikan ataupun potongan video dari acara Mimbar Bebas yang dilaksanakan oleh Lapsa TV bekerjasama dengan Kontas kalau saya tidak salah, yang berlangsung pada 2 September 2020. Jadi acara itu berlangsung di aplikasi Zoom Meeting dan juga live di YouTube, channel YouTube Lapsa TV. Acaranya berlangsung kira-kira selama 2 jam. Cuma dalam cuplikan ini saya memotong videonya, mengambil beberapa bagian yang saya anggap penting untuk menjadi refleksi kita semua dalam memperingati Hardikda ataupun Hari Pendidikan Daerah pada 2 September. Jadi acara Mimbar Bebas ini diikuti oleh beberapa peserta dari berbagai latar belakang. Ada dosen, ada mahasiswa, ada juga dari komponen-komponen masyarakat lainnya. Di antara senior kita yang berbicara pada malam itu ataupun berorasi ada Bapak Saiful Madi, yang saat ini sedang menghadapi kasus dengan pihak salah satu kampus di Darussalam, di mana beliau kalau saya tidak salah ini dikenakan pasal UU ITE. Inilah masalahnya di Darussalam, sedikit-sedikit UU ITE, jadi kebebasan akademik menjadi hilang gara-gara berlaku beberapa oknum di Darussalam. Kemudian juga ada Fahmi Abduh yang berbicara pada malam itu. Ada juga senior kita Bang Taufik Abdullah dan beberapa orang lainnya. Jadi acara ini dipandu oleh Dr. Reza Idria, teman kita, dan juga dosen di IAIN Araniri, dan beliau juga lulusan Harvard. Jadi acara ini berlangsung dengan sangat baik dan lancar selama 2 jam. Saya juga ikut berbicara sedikit pada malam itu, tapi tidak banyak, dan sedikit mengajukan pertanyaan kepada senior-senior saya yang hadir dalam acara tersebut. Saya kira cukup sebagai pengantar, langsung kita saksikan saja potongan videonya. Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda itu menjadi suatu hal yang unik dan khas di Aceh, karena tidak ada satu daerah pun di tanah air yang mempunyai Hari Pendidikan Daerah. Nah, di Aceh, di dalam bidang pendidikan, di samping memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei, juga memperingati Hardikda pada tanggal 2 September. Penetapan tanggal 2 September 1959 sebagai Hari Pendidikan Daerah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Aceh, almarhum Profesor Ali Hashmi, sebagai Gubernur Aceh saat itu didasarkan pada dimulainya pembangunan kampus Darussalam pada tanggal 2 September. Pembangunan kampus Darussalam yang saat ini menjadi kebanggaan masyarakat Aceh dilakukan setelah Aceh diberikan sebutan daerah istimewa dengan keputusan Misi Hardi nomor 01/misi tahun 1959. Nah, salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Aceh melalui Misi Hardi itu adalah dalam bidang pendidikan. Dengan pemberian keistimewaan tersebut, almarhum Profesor Ali Hashmi sebagai Gubernur Aceh saat itu membangun satu kampus sebagai tonggak pembangunan pendidikan Aceh. Bentuk konkret dari upaya tersebut adalah dengan didirikannya Universitas Syah Kuala, IAIN Araniri, dan Dayah Manyang Tengku Syek Pantikulu yang integrated, yang satu sama lain itu punya hubungan, yang satu sama lain itu tidak terpisah. Dan itu tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang
satu padu. Jadi itu tidak ada sekat-sekat, tidak ada tembok-tembok, tidak ada tujuan-tujuan lain selain itu didirikannya kampus Darussalam. Nah, mengambil momentum peringatan ini pada tanggal 2 September ini, kita sama-sama di sini meluncurkan atau melancarkan apa yang kita sebut sebagai mimbar bebas. Sesuatu yang sangat mahal harganya, sesuatu yang sangat menjadi indikator adanya demokrasi, dan kita tahu bahwa dalam beberapa waktu kebelakangan, keistimewaan itu, kebebasan itu, daya pikat dari demokrasi itu mulai terancam. Dan kita harap acara ini menjadi salah satu tonggak, menjadi salah satu pengingat, dan menjadi motivasi bagaimana ke depan bahwa mimbar bebas ini harus terus ada, dan Darussalam ini harus menjadi tetap corong akal sehat bagi masyarakat. Nah, malam ini saya mewakili teman-teman dari Labsa TV dan teman-teman yang mengorganisir acara ini, kita berterima kasih kepada Kontras Aceh yang sudah menyediakan platform ini kepada kita. Nah, kita semua ini mau berbicara, mau membaca puisi, mau mengheningkan cipta, mau membaca ayat-ayat suci, tapi dalam konteks bahwa ini kita menggunakan ini sebagai satu ruang reflektif bahwa Darussalam itu ada sejarahnya, Darussalam itu ada kitahnya, dan kita harus jaga sama-sama. Kebetulan saya melihat di sini hadir Pak Saiful Mahdi. Mungkin pada kesempatan pertama saya ingin memberikan waktu dan kesempatan untuk Bang Saiful Mahdi untuk menyampaikan unek-uneknya, Bang. Baik, kalau gitu terima kasih Dr. Reza Idria, The Harvard Man, dan teman-teman Kontras dan semuanya yang sudah hadir. Karena namanya mimbar bebas, saya pikir jadi masing-masing kita boleh nulis nama di chat room untuk urutan gitu ya, supaya nanti semua dapat kesempatan bicara. Kalau saya refleksinya adalah sangat sedih saja melihat keadaan di Aceh saat ini. Ya. Banyak sekali orang berharap Darussalam memainkan peran ketika Aceh sedang banyak masalah. Ya. Tapi yang terjadi sepertinya menurut saya yang terjadi adalah Darussalam sudah kehilangan kredibilitas atau moral standing, ya, sudah tidak punya integritas moral untuk memberikan pandangan pada keadaan Aceh saat ini, gitu ya. Dan ini terjadi karena saya kebetulan di Darussalam. Ini saya tidak bicara satu spesifik kampus, saya bicara tentang Darussalam, tentang Kopelma, yang sejak dulu kita kenal sebagai harapan banyak orang Aceh, jantung hati rakyat Aceh. Tapi dalam keadaan wabah sekarang ini misalnya, banyak sekali harapan ditumpukan pada Darussalam. Dan saya sudah menulis ini sejak tahun 94 ketika saya mulai jadi dosen. Jadi kritik saya terhadap Darussalam bukan baru. Tapi berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya, saya kira dalam 2 dekade terakhir masalah Darussalam itu adalah karena tidak punya legitimasi yang cukup kuat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Sehingga ketika Aceh sedang punya masalah dan ingin Darussalam memberikan pandangan, itu tidak ada harapan, atau kalaupun ada, tapi ya mungkin kawan-kawan bisa melihat sendiri keadaan sekarang ini, ya. Dan kenapa itu terjadi? Karena kalau menurut saya dalam mungkin 2 dekade terakhir, Darussalam sudah mulai main politik praktis. Nah, ketika main politik praktis, maka
pandangan-pandangan cendekiawan dari Darussalam semakin sulit untuk dianggap netral, dianggap punya integritas. Ketika mahasiswa demonstrasi anti tambang beberapa waktu yang lalu, ada rektor Darussalam yang menyalahkan mahasiswa. Nah, kenapa itu terjadi? Karena AMDAL pada banyak perusahaan tambang itu yang ngerjakan orang-orang Darussalam juga. Nah, ini kan kehilangan moral standing, ya, kehilangan integritas moral karena bermain politik praktis dan karena kepentingan bisnis, ya, kepentingan bisnis yang mengganggu. Nah, sehingga kita Darussalam itu nggak lagi menjadi sesuatu yang oleh banyak orang dan menjadi harapan. Nah, itu yang sangat memprihatinkan bagi saya karena kampus Darussalam semakin banyak kepentingan politik praktis, ya. Bukan nggak boleh berpolitik, menurut saya semua kita harus berpolitik dan penting, ya. Tapi politik yang harus dimainkan oleh Darussalam seharusnya adalah politik moralitas, ya, politik yang menjaga integritas, sehingga kalau intelektual Darussalam ngomong itu didengarkan oleh masyarakat. Ya, karena apa? Karena kepentingannya kepentingan masyarakat, kepentingan umum, bukan kepentingan dirinya sendiri. Bukan kepentingan ekonomi, politik, dan praktis untuk dirinya sendiri. Nah, jadi mungkin itu tantangan untuk kita semua, bagaimana mengembalikan Darussalam agar punya integritas dan punya moral standing, legitimasi moral seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Gitu aja ya, karena mimbar bebas kan mestinya siapa aja boleh ngomong, nggak harus saya, apalagi ini saya sedang dalam kasus nanti dikira bias, ya. Tapi saya kira pandangan ini saya sudah sampaikan bukan hanya ketika saya ada kasus, sejak 94 saya sudah ngomong tentang itu. Baik, makasih Bung Reza dan semuanya. Terima kasih Bang SM. Kita berharap kasus yang menimpa Bang SM juga segera selesai dengan terhormat. Ya, tadi disampaikan bahwa salah satu penyebab decline-nya atau jatuhnya marwah Darussalam ini adalah banyak orang di Darussalam itu yang sekarang ketularan politik praktis yang berada di luar, begitu. Ya, politik kita tahu di Darussalam kita pelajari sebagai sesuatu yang bajik, sebagai sesuatu yang baik untuk bagaimana mencita-citakan satu tatanan masyarakat yang lebih baik ke depan, itu menjadi sekarang menjelma menjadi semacam satu mata rantai ekonomi yang dimana orang semua mengejar politik karena tujuannya bukan tujuan politik lagi, tapi tujuan ekonomi. Seharusnya peran Darussalam selama ini adalah selalu mengembalikan politik itu kembali kepada jalannya. Tapi yang kita lihat sekarang, bukannya Darussalam yang menginfluence politik, malah dunia perpolitikan luar itu yang membuat cara sikap, cara berbicara, cara menulis orang Darussalam itu menjiplak apa yang seharusnya mereka perbaiki. Di sini saya juga melihat ada Bang Hairil Miswar. Ini orang yang selalu menulis dengan gaya yang menyentuh saraf ketawa kita, saraf kita berpikir kritis. Bang Hairil Miswar malam ini mau tidak menyampaikan dua patah kata merefleksikan bagaimana Darussalam yang sekarang dan apa cita-cita atau harapan Anda terhadap Darussalam ke depan. Hairil? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Reza. Jadi saya ini bukan intelektual, bukan akademikus, dan ini sedang di kampung. Jadi saya duduk juga di Pantai Tring ini yang sangat tradisional. Jadi saya ingin melihat apa yang terjadi di Darussalam hari ini. Jadi saya tidak melihat secara dekat, tapi melihat dari kejauhan. Seperti sedang ada konflik besar di Darussalam. Saya tidak tahu siapa yang memulai ini dan kepentingan siapa yang bergerak di sana. Tapi dari beberapa sumber yang dapat kita baca, mungkin saya cuma membaca saja tentang Darussalam ini, tentang bagaimana Darussalam ini dibangun oleh
para pendahulu kita dulu. Jadi saya cuma melihat Darussalam ini dari kertas-kertas ini, dari catatan-catatan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Misalnya ada beberapa buku seperti 10 tahun DI Aceh, 10 tahun Darussalam, cuplikan perjuangan ini biografinya Syekh Monggaharu, ada juga 10 tahun Darussalam dan Hari Pendidikan, kemudian 10 tahun Araniri. Jadi saya mengetahui tentang bagaimana Darussalam ini dibangun melalui catatan-catatan ini. Saya tidak melihatnya dari dekat dan saya tidak menyaksikan ketika Darussalam itu dibangun karena saya belum lahir. Tapi yang terjadi hari ini saya kira ini satu hal yang sangat memalukan mungkin, di mana terjadinya konflik. Kalau dalam istilah si teman kita Virus ini ada Darut Canggang. Ini seperti nama host malam ini, Darut Canggang yang menguasai Darussalam hari ini. Padahal dulu melalui bacaan-bacaan ini kita tahu bagaimana di sana kan tidak ada istilah pembagian aset dulu. Tidak ada pembatasan ini usia, ini yain. Bahkan itu gedung gedung usia yang pertama kali dibangun itu Fakultas Ekonomi, itu melalui beberapa bacaan kita tahu digunakan oleh Fakultas Syariah, digunakan juga oleh Fakultas Dakwah, dan juga fakultas-fakultas yang lain. Artinya tidak ada konflik seperti hari ini yang melahirkan tembok, kemudian melahirkan pagar dan lain-lain. Saya kira ini, saya justru ingin bertanya kepada senior-senior yang ada di sini. Kira-kira apa yang terjadi di Darussalam hari ini? Jadi jangan, masyarakat mungkin berharap kontribusi Darussalam untuk masyarakat Aceh. Tapi melihat keadaan hari ini justru Darussalam menghadirkan konflik yang justru membingungkan masyarakat. Ini justru menjadi pertanyaan. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang akademis Pak Reza, karena saya ini di kampung dan saya tidak mendengar orasi sebelumnya, sehingga saya langsung saja ke kondisi kekinian yang terjadi di Darussalam. Saya kira demikian Pak Reza. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat inspiratif dan ya memang diskusi dan orasi ini penting dibangun dari pertanyaan. Tadi yang saya tangkap bahwa ini satu pertanyaan yang diajukan kepada senior, dan di sini juga saya sudah melihat salah seorang senior kita, Bang Taufik Abdullah. Nah ini singa mahasiswa dulu nih, tahun 98 dan sebelumnya, dan sekarang juga adalah orang yang menjadi bagian dari kampus saya kira. Dan mungkin Bang Taufik tadi apa yang ditanyakan oleh Hairil, apa sebenarnya yang menyebabkan Darussalam ini merosot, terdegradasi. Silakan Bang Taufik. Oke, sebentar, ini kan sinyalnya kurang bagus ya. Coba yang lain dulu lah, saya nanti belakangan. Ya, saya coba naik ke tingkat 2 dulu biar sinyalnya agak Ya, bisa kita lihat misalnya secara cepat di antara teman-teman yang hadir di dalam forum ini itu tidak ada yang betul-betul senior kira-kira. Ya, artinya pengetahuan kita sama seperti disampaikan oleh Bang Hairil Miswar tadi, dari lembar-lembaran, dari apa yang disampaikan oleh orang-orang tua saja. Tapi kita tidak menjadi bagian dari pelaku sejarah sebenarnya. Tetapi kita tahu ada yang salah, ada yang keliru, ada yang harus sama-sama kita saling mengingatkan. Makanya kemudian momentum ini sekali lagi menjadi sangat relevan. Sambil nunggu Bang Taufik, boleh sedikit? Oh oke, Bang Sehat, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya bukan mau menjawab pertanyaan Winnie tadi dan tidak mau menjawab pertanyaan siapapun. Tapi saya mau berbagi cerita karena dalam beberapa minggu ini saya sering duduk dengan Profesor Ismi Sabri dan kami bercerita tentang Darussalam. Jadi banyak sekali cerita tentang Darussalam. Nah, mungkin beberapa hasil duduk dengan beliau itu saya ingin berbagi sama teman-teman yang saya lihat di sini banyak sekali anak muda seperti saya yang mungkin baru pertama kali mendengar juga cerita tentang apa yang disampaikan oleh Profesor Ismi Sabri.
Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan karena Pak Isni Sabi itu dia sudah mengenal Darussalam sejak Darussalam itu dibangun. Jadi 59 ketika Soekarno mendeklarasi Darussalam, beliau itu sedang sekolah SMP di mana SMP waktu itu PGAP namanya, di belakang gereja Katolik sekarang, di Kodam sekarang. Nah, di situ ada PGAP dulu namanya. Nah, beliau sekolah di situ dan ikut gotong royong setiap Sabtu untuk membangun Fakultas Ekonomi. Jadi waktu itu beliau cerita pergi dengan sepeda dari kota karena beliau tinggal di Punge, terus dengan sepeda di Sabtu pergi ke Darussalam untuk ikut menggali fondasi Fakultas Ekonomi sekarang ya, yang bukan gedung yang besar tapi yang Fakultas Ekonomi di depan itu. Nah, kemudian itu cerita-cerita awal beliau ke sana dan banyak sekali siswa datang untuk bergotong royong membangun kampus itu. Nah, setelah beliau tamat PHIN atau setingkat SMA atau MAN lah sekarang, beliau menjadi pegawai di Aranyiri dan beliau bekerja di Fakultas Ekonomi itu, karena Fakultas Ekonomi itu kantor untuk dua universitas, untuk UIN dan untuk IAIN waktu itu saja, dan untuk Unsia. Jadi sebelah untuk IAIN, sebelah untuk Unsia, terus aulanya dipakai bersama, perpustakaan nanti dipisah, pustaka UIN, pustaka Unsia, kantor biro rektornya IAIN itu di Fakultas Ekonomi sekarang, tapi biro rektornya Unsia itu di dekat pasca sarjana Unsia sekarang, mungkin di dekat TIKA itu ya, di dekat TIKA FKIP kalau saya nggak salah, dekat lapangan Tugu. Nah, itu cerita-cerita yang menurut saya mengharukan pada masa itu. Wisma Unsia sekarang yang disebut dengan Wisma Unsia sekarang itu adalah Wisma Darussalam. Jadi itu dipakai untuk tamu dari IAIN, tamu dari Unsia menginap di situ, yang sekarang tetap jadi Wisma. Beberapa fasilitas publik semuanya milik Darussalam. Apa yang disebut Winnie tadi ada nggak yang menaungi itu namanya Yayasan Pembangunan Darussalam. Yayasan Pembangunan Darussalam itu yang mengontrol keseluruhan dari kampus-kampus itu, termasuk membayarkan gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah melalui Yayasan Pembangunan Darussalam itu menggaji staf-staf di IAIN dan beberapa staf di Unsia. Itu cerita-cerita paling awal tentang Unsia, Darussalam ya, Darussalam. Ada beberapa yang lain di ACC sekarang itu dulu adalah ruang kuliahnya untuk IAIN dan untuk Unsia. Saya yakin nanti Bang Taufik pasti akan menjelaskan itu juga, karena waktu demo-demo tahun 98, saya masih ingat sekali gedung itu masih ada walaupun tidak dipakai lagi. Kalau nggak salah terakhir dipakai sama Detak Unsia ya. Kalau Sami ada nggak di sini mungkin dia bisa cerita. Detak Unsia kayaknya terakhir pakai di situ. Nah, di belakang ACC ACC Dayan Daud sekarang itu ada SPYN, Sekolah Persiapan YN. Jadi semacam SMA MAN yang setelah tamat MAN itu bisa langsung masuk ke IAIN. Jadi itu milik banyak yang dipakai untuk IAIN di daerah itu waktu itu ya. Termasuk di biro rektor Unsia sekarang itu gedung kuliahnya IAIN dulu ya. Masa-masa itu dan dipakai bersama. Ada gedung 2 tingkat yang memanjang yang sering dipakai bersama. Nah, saya kira itu nostalgia masa lalu yang luar biasa tentang kampus. Tapi ketika dunia membutuhkan pagar, dunia membutuhkan sertifikat, administrasi berdasarkan sertifikat, itu pertentangan dimulai. Saya kira seperti itu, dan itu bukan hanya di kampus ya, di tempat-tempat lain juga seperti itu. Sayangnya di kampus yang harusnya tidak perlu berpagar, menurut saya kenapa pagar itu harusnya ada di dalam pikiran saja, atau ya kesepakatan bersamalah, atau bagaimana, tanpa harus betul-betul membuat tembok yang seperti tembok Gaza. Jadi itu betul-betul membunuh nostalgia masa lalu. Saya
mendengar cerita dari Profesor Yusni Sabi itu dan membayangkan seharusnya kemesraan itu jangan terlalu cepat berlalu ya. Jadi ada bagian-bagian yang kampus itu tetap mesra ya, tetap mesra, tetap bersama. Ya, mungkin itu itu yang saya dapat ceritakan dari rekaman bersama Profesor Yusni Sabi yang menceritakan tentang masa lalu itu. Saya tidak masuk pada konflik apa yang sedang terjadi di Darussalam. Tetapi saya ingin sedikit berkomentar tentang insan-insan yang ada di Darussalam. Kalau kita lihat dari nilai bahwa tujuan dari Darussalam itu sangat besar pengaruhnya terhadap Aceh. Jadi Aceh itu sangat tergantung pembangunannya itu dari Darussalam. Walaupun kemudian saat ini ada beberapa kampus di baik wilayah timur maupun wilayah barat yang kemudian ikut menyumbang pemikiran pembangunannya terhadap Aceh. Namun walaupun demikian, kampus-kampus yang ada di daerah itu tentunya juga sangat banyak pengajarnya adalah lulusan dari Darussalam ini. Lulusan dari Darussalam. Nah, kemudian semakin ke sini, semakin sampai pada saat ini kita melihat bahwa ada kemunduran secara nilai yang tertular dari lulusan-lulusan Darussalam ini. Mengapa demikian? Pertanyaannya adalah, menurut saya, karena Darussalam itu sendiri telah hilang pada nilai tujuan dasarnya. Kita bisa melihat bahwa terutama di kasus yang sedang menimpa insan akademik di Darussalam itu sendiri. Nah, kemudian jangan lagi kita berharap bahwa Darussalam itu bisa menyumbang pengetahuan yang untuk nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan pembangunan Aceh. Untuk nilai-nilai penyelesaian masalah di internalnya sendiri, mereka sudah tidak punya. Nah, ini penting, ini sangat penting Darussalam itu melihat kembali dirinya, terutama Unsyah dan UIN sendiri. Nah, kita melihat insan-insan akademik itu pun kemudian menggadaikan ilmunya untuk siapa yang order. Nah, itu sangat bisa kita lihat misalnya di beberapa kasus yang jujur kemudian LBH Banda Aceh itu dalam kerja-kerjanya itu sangat bergantung pada insan akademik tentunya untuk keahlian-keahlian yang diperlukan dalam beberapa kasus. Nah, belakangan ini kita jadi kesulitan mencari ahli yang bisa kemudian kita gunakan untuk membantu masyarakat miskin. Yang pertama, nggak sanggup berbayar. Yang kedua, ahli-ahli yang digunakan kemudian banyak juga berselingkuh dengan aparat penegak hukum. Sehingga bahkan pernah menolak ketika kita ajak untuk bersaksi dan memberi keterangannya membantu masyarakat. Sehingga kita sangat melihat bahwa keberadaan kampus itu menjadi sudah tidak bergunanya untuk pembangunan masyarakat saat ini. Jadi hanya untuk prasyarat administrasi kalau orang mau masuk kerja. Jadi selebihnya sudah tidak berguna, Bang Reja. Tidak semua, walaupun kemudian kita sepakat bahwa tidak semua orang yang insan akademik yang begitu. Tapi secara umum kita melihat bahwa ada beberapa insan akademik yang tidak mampu dikontrol bahkan oleh instansi pendidikannya sendiri, termasuk Unsyah. Seharusnya jika ada insan-insan akademik yang begitu, Unsyah itu bertanggung jawab.
apalagi jika kemudian insan akademik itu masih melekat di bawah payungnya institusi, Bang. Nah, sehingga jika ada ahli-ahli kemudian yang keterangannya itu secara nilai melenceng, harusnya Unsyah melakukan proses etika untuk itu. Nah, apalagi keterangannya secara formal diberikan dalam ruang-ruang pengadilan. Sangat kacau. Dari kasus terakhir kita melihat Fakultas Hukum melalui institusinya itu mengirimkan dosen untuk memberi keahliannya, dan sangat tidak layak kita melihat seorang ahli memberi keterangan seperti itu. Seharusnya ahli yang dihadirkan oleh jaksa itu menolak kalau keterangan yang mau diminta oleh jaksa itu dia tidak memiliki keahliannya. Karena di dalam ruang persidangan kita bertanya malah, apakah Anda pernah meneliti tentang ini? Dia dengan lantang menjawab tidak pernah. Apakah Anda pernah menulis tentang apa yang akan Anda sampaikan? Dengan lantang dia menjawab tidak pernah, tetapi dia berani memberi keterangannya. Bagaimana seorang insan akademik kemudian memberi keterangannya tanpa melakukan riset? Nah, harusnya yang begini Unsyah memperbaikinya. Nah, untuk konflik Darussalamnya sendiri, kita sangat berharap bahwa kemudian Unsyah dan UIN itu kembali pada tujuan utama, Bang Reza. Tujuan utama adanya Darussalam sebagai kota pelajar yang akan menerangi Aceh khususnya. Jadi seharusnya kampus itu bahkan menolak sistem dari negara yang kemudian bisa merusak hubungan lembaga itu sendiri. Nah, sistem yang saat ini ditawarkan oleh negara seharusnya ditolak oleh kampus. Nah, atau jangan-jangan ini kampus yang mengorder sistem ini. Sehingga peluang komersialisasi pendidikan itu semakin besar. Jadi tujuan utama dari pendidikan itu bukan lagi pencerdasan, tetapi ada tumpuk-tumpuk uang kemudian yang bisa dikejar untuk kekayaan. Seharusnya ini menjadi kritik kampus terhadap negara, bahwa di sini tempat pengabdian yang dibayar untuk kebaikan bangsa, bukan tempat pengabdian untuk orang-orang yang ingin memperkaya diri. Harusnya sistem itu harus ditolak oleh kampus. Mungkin itu, Bang, sedikit dari saya. Pertama, mungkin saya sedikit memori saya sebenarnya. Saya dosen di Unsyah ya, semenjak 2015. Tapi saya lahir sudah di Darussalam, banyak memori lah di Darussalam ya, dari lahir, TK, SD. Waktu saya SD Bang Sehat kuliah kalau nggak salah. Bang Sehat tahu betul, karena tinggal ngekos dekat rumah saya. Kemudian SMP di Darussalam, ya SMA ke Belang Bintang, kemudian merantau dan kembali ke Darussalam. Rukoh tepatnya, saya tinggal di Rukoh. Ya. Banyak perubahan ya, dinamika yang berubah. Terutama terkait tadi misalnya isu property right misalnya. Ya, sebenarnya kalau menurut yang saya pahami, konsep misal sekarang konsep sertifikat misalnya. Kenapa misalnya, padahal kan bisa sebenarnya communality, misalnya milik bersama itu misalnya seperti Tugu ya. Itu kan sangat indah jika aja milik bersama, karena cita-cita awalnya juga itu bersama dalam sebuah yayasan, apalagi misalnya Tugu Darussalam gitu. Tapi ketika yang dibawa adalah sertifikat, sebenarnya kan ini konsep negara yang sebenarnya bisa dikritik sebenarnya. Bahkan misalnya kenapa misalnya privatisasi itu bisa dikritik. Sebagai contoh misalnya itu kan De Soto yang mempopulerkan untuk privatisasi ya. Tapi kan itu apa sih yang jelek dari privatisasi? Sebagai contoh misalnya semua diprivatisasi gitu. Justru itu memudahkan land grabbing, misalnya penguasaan lahan. Jadi orang bisa menjual sertifikat dengan mudah gitu. Makanya beberapa konsep yang saya pahami, konsep senebu, konsep adat itu bisa dipertahankan dalam beberapa hal ya, karena bisa
ya bisa lebih baik dalam beberapa hal, walaupun mungkin dalam konteks tertentu cenderung bagus privatisasi, cenderung bagus sertifikat, bahkan dalam posisi tertentu bagus kepemilikan bersama. Jadi no one size fits all gitu kan. Jadi dalam beberapa hal, apalagi Darussalam itu dibangun cita-citanya milik bersama dalam beberapa hal. Jadi kenapa harus semua berdasarkan sertifikat gitu? Bahkan terlalu rigid sekali, bahkan privatisasi yang di sertifikat konsep pemerintah ini bahkan bisa dikritik sebenarnya. Dalam beberapa hal bisa. Ya, kenapa ya konsep pemilikan bersama ya harus bisanya diakomodir juga misalnya. Terlalu rigid sebenarnya konsep pemerintah. Jadi apalagi kalau lagi bicara pagar misalnya, bicara akses gitu. Akses itu masa jalan di pagar gitu ya. Konon lagi Tugu itu milik, bahkan mungkin bisa jadi Darussalam itu menjadi contoh best case gitu. Bagaimana cita-cita bersama dibangun bersama menjadi konsep contoh bagi yang lain gitu. Jangan justru menjadi contoh konflik gitu. Ini kan ada multiple claim terhadap suatu aset gitu. Ini berdasarkan sertifikat, ini berdasarkan histori, berdasarkan ya legal pluralism lah berarti konsep yang saya pahami ya. Well, justru Darussalam ya menurut saya ada mungkin ya oke beberapa sudut ini milik institusi tertentu, beberapa hal milik bersama, kan kenapa tidak gitu? Karena memang apalagi sejarahnya kan milik bersama gitu ya. Jadi lagi kalau pagar itu menutup akses itu udah teori akses lagi ya, bukan akses, property right, exclusion. Menurut saya itu pagar yang terakhir itu sangat, saya nggak tahu konsep ilmiah mana yang masuk gitu. Itu property right mana gitu yang dipakai gitu. Ya mungkin ya apalagi ya tadi misalnya lahan milik pribadi aja ketika diprivatisasi itu ada plus minusnya. Konon lagi ini lahan institusi publik gitu, milik negara. Kok model klaim-klaimnya kayak klaim milik pribadi gitu. Kan tujuannya untuk publik, milik rakyat, untuk kebaikan bersama, apalagi untuk pendidikan gitu ya. Dalam beberapa hal silahkan itu di coupling. Cuma dalam beberapa hal kenapa kalau dirasa itu milik bersama, dibangun secara bersama, cita-cita bersama, tapi katanya ini konsep negara, sertifikat, harus di coupling, ya itu dilawan gitu. Bukti jadi contoh best case gitu. Globalisasi ini kan membuat kita kompetitif gitu. Tapi lupa sebenarnya kita harus berkolaborasi dalam beberapa hal gitu. Mungkin hal seperti itu yang dari saya. Terima kasih. Sambil nunggu juga saya mau sedikit komentar, mau bertanya, tapi saya akan menjawab pertanyaan saya sendiri. Tadi ada banyak yang bertanya kenapa pagar, kenapa ini, dan kenapa itu. Saya merasa jawaban yang menurut saya ya, dan nggak perlu juga ditanggapi sama yang lain, saya merasa adanya kebutuhan untuk eksklusif, adanya keamanan yang pengen ditunjukin di zaman yang udah serba kekinian, perlu modern, perlu tampil, wow, perlu keren, perlu eksklusif, yang saya rasa ya. Kemudian saya juga berpikir tentang apakah misalnya Darussalam tidak akan berubah dari zaman dahulu sampai sekarang, atau sebenarnya kita tidak pernah siap dengan perubahan itu sendiri. Sehingga kita terus-menerus ingin menjadi seperti dulu misalnya, atau sudah saatnya berubah, tapi kita tidak siap dengan perubahan, dan merasa terus-menerus ingin menjadi seperti itu misalnya. Itu hal-hal yang menjadi unek-unek saya. Kemudian saya juga berpikir bahwa suatu saat konflik pasti akan terjadi. Dan apakah sekarang saatnya? Apakah ini sudah konflik yang paling memuncak, atau akan ada puncak-puncak yang lebih besar lagi di kemudian hari? Sebagai orang yang belajar sosiologi, ada satu pendapat dari Weber, itu perlu, karena dengan sudah secara jelas tahu, oh sebenarnya yang ini berpihak pada saya selama ini, dan yang sebelah sana tidak berpihak. Secara jelas dikatakan oleh Weber bahwa konflik itu perlu, dan suatu saat konflik itu akan membentuk kubu-kubu baru. Kalau saya melihat apa yang terjadi di Darussalam pada hari ini, kebetulan saya pernah tinggal di wilayah administrasi IAIN, UIN hari ini,
dan juga kebetulan pernah juga mengecap pendidikan di Universitas Yakuala. Sebenarnya poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalau stakeholders di kedua perguruan tinggi ini kemudian memiliki komunikasi yang baik ya terkait dengan bagaimana pendekatan perencanaan pengembangan kedua kampus ini, saya pikir tentu permasalahan apa yang terjadi di lapangan seperti yang kita lihat hari-hari ini itu tidak perlu ada seperti itu ya. Karena tentu dengan pendekatan perencanaan berbasiskan pendekatan histori, sejarah, ya sejarah artinya dulu itu ada yayasan Darussalam ya, Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh, kemudian menjadi Yayasan Darussalam ya, dan kemudian baru ketika proses pembangunan itu memerlukan tertib administrasi ya. Jadi ketika proses pembangunan kebetulan Unsia itu berada di bawah naungan Kemenristek Dikti, mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah, atau kemudian UIN itu berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka tentu itu perlu pendekatan perencanaan pembangunan yang tertib administrasi, misalnya dengan pendekatan clear and clean lahannya ya, sebelum kemudian proses perencanaan itu dituangkan, baik itu di pihak Unsia ataukah itu kemudian di pihak UIN ya. Saya pikir itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu Unsia hari ini dengan cita-cita misalnya ingin menjadi kampus yang memiliki tingkat pelayanan yang berkelas dunia misalnya, tentu UIN juga seperti itu ya. Ada perubahan dari IAIN ke UIN dengan penambahan beberapa fakultas baru misalnya yang dulu tidak ada di IAIN. Tentu kedua kampus ini memerlukan pengembangan lahan yang dulunya mungkin belum diproyeksi misalnya dalam masa ketika awal proses pembangunan itu ya. Jadi terkait dengan hal itu maka tentu kondisi kekinian hari ini itu tentu perlu menjadi pertimbangan bagi kedua stakeholders dalam merumuskan arah pembangunan Unsiah dan UIN ini dengan tidak mengesampingkan aspek historis, asal-usul sejarah ketika bagaimana pemilihan lokasi di Darussalam ini yang dulunya ini adalah bukan kawasan perkotaan ya ketika dulu dalam proses awal pembangunan, tapi kemudian seiring dengan proses perkembangan ada pusat pendidikan di sana dan kemudian ini menjelma menjadi kawasan perkotaan dan kemudian kita sekarang menghadapi dengan kondisi lahan yang terbatas, maka tentu ini adalah sebuah semacam tantangan bagi kedua pimpinan universitas ini untuk berpikir secara bersama untuk merumuskan bagaimana strategi yang paling baik untuk membangun kedua kampus ini, bersama-sama berkolaborasi untuk kemudian mengangkat kedua institusi ini menjadi kampus yang berkelas dunia demikian. Jadi kalau dalam perspektif urban planning hari-hari ini, maka kita tidak lagi didekatkan dengan prinsip kompetisi. Competition city itu sudah tidak ada lagi. Tapi malah bagaimana kemudian kolaborasi antara kota yang berdekatan itu bisa kemudian mengarahkan kepada semacam hasil yang saling menguntungkan untuk kemudian bagaimana ke depan pendekatan perencanaan yang seperti ini bisa kemudian menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, sebagai solusi saya pikir jika kemudian Unsiah
punya sebuah master plan dan kemudian UIN juga punya sebuah master plan, dan kedua master plan ini dikomunikasikan secara bersama dengan arif dan bijaksana. Dan kedua kampus ini kan saya pikir ini semuanya ada profesor di sini ya, ada lulusan yang saya pikir bukan dari uni yang cilet-cilet bahasa Acehnya ya. Jadi ini memang kita punya scholar yang punya kapasitas yang sangat mumpuni di bidang keilmuan ya. Jadi saya pikir dengan adanya kedua master plan yang dapat dikomunikasikan dengan baik, maka tentu persoalan yang disebutkan tadi ya, ada isu sertifikat misalnya ya, maka ini tentu dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan bagaimana isu property right, dan kemudian kalau kita kaitkan dengan development right nanti ya, untuk kemudian bagaimana masing-masing kedua lembaga ini mengajukan usulan proposal pengembangan pembangunan misalnya ke masing-masing kementerian. Jadi saya pikir kalau kemudian ada pihak yang bisa menjembatani tentu sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, maka saya pikir persoalan ini adalah sebenarnya bukan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau dulu mungkin Pak Ali Hashimi dan Founding Fathers dengan segala keterbatasan yang ada dapat memberikan sebuah solusi yang baik. Jadi saya pikir generasi sekarang yang kemudian kualitas pendidikannya sudah agak jauh lebih bagus, maka tentu ini adalah sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa persoalan seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan baik ya. Apalagi hari ini ya, kemarin Pak Jokowi baru saja meresmikan jalan tol itu yang exit tolnya itu akan berada di Kecamatan Baitusalam yang tidak terlalu jauh dari lokasi kedua kampus ini, yang tentu jalan tol itu adalah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses pengembangan infrastruktur kedua kampus ini. Jadi saya pikir kuncinya adalah hanya terkait di bagaimana cara kita mengkomunikasikan pengembangan strategi yang ingin kita wujudkan dalam proses pengembangan kedua kampus yang ada di Darussalam ini. Apalagi nanti kalau mungkin bisa kita kaitkan dengan rencana pengembangan Kota Banda Aceh yang di mana wilayah kampus ini adalah menjadi bagian administrasi dari Kota Banda Aceh dan kemudian berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Jadi poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan ya, sepanjang itu kemudian dengan prinsip-prinsip keilmuan yang baik. Apalagi ini UIN dan Unsiah ini adalah lembaga yang kemudian diisi oleh orang-orang yang memang kapasitas keilmuannya tidak kita ragukan lagi. Jadi saya pikir ini adalah sebenarnya adalah hal yang simpel sebenarnya kalau kemudian dapat dibuka komunikasi dan tentu ada semacam proses fasilitasi yang baik untuk kemudian bisa memberikan pemahaman dalam konteks perencanaan yang baik sehingga Unsiah dan UIN dapat berkembang bersama menjadi universitas kelas dunia, seperti mungkin apa yang telah Pak Reza lihat di Harvard di US atau kawan-kawan lain mungkin yang pernah melanjutkan pendidikan di luar negara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya. Pak. Saya telah mengikuti tadi ada pandangan yang cukup kritis sebenarnya, ya. Pandangan dari Saudara Fahmi Abduh tadi juga cukup memberikan inspirasi untuk kita. Kemudian terkait juga tim penyelamatan ya dari pihak UIN Araniri. Bagi saya barangkali memberikan beberapa catatan ya. Sebenarnya
kisruh tapal batas ini menjadi ruang masuk ya bagi insan kampus, terutama UIN Ar-Razi dan Unsiah ya, untuk melakukan refleksi total ya terkait kondisi kebangsaan hari ini. Karena memang sangat miris ya ketika kita sebenarnya hari ini memperkuat suasana perdamaian ya, lebih berdampak ya. Peran kampus seharusnya lebih kritis ya, lebih substantif. Tapi kemudian ya, seperti digambarkan oleh Dr. Saiful Mahdi tadi, ini suasana pragmatisme ini sangat melukai perasaan kita ya. Padahal spirit lahirnya Darussalam itu adalah sebagai mata hati. Tadi sudah digambarkan juga oleh Pak Siddiq bahwa tahun 1959 ya, bahwa tanah ini menjadi milik bersama. Ya. Kemudian setelah Ikrar Lamteh ada spirit baru ya, di mana founding father seperti disebutkan Fahmi ya, telah memberikan toladan yang luar biasa. Nah, ternyata dalam perjalanan kita dihadapkan oleh situasi konflik ya, dan hari ini ya, pasca konflik seharusnya peran insan akademik itu lebih kritis ya, mengawal berbagai proses. Nah, ironisnya yang terjadi hari ini sepertinya Darussalam menelanjangi dirinya sendiri. Ini sangat ironis sekali. Ya. Kenapa tidak ada upaya-upaya sebagaimana disebutkan tadi? Kenapa ini tidak dilakukan dengan musyawarah mufakat sebenarnya? Ini kan bisa dilakukan. Masih ada orang-orang tua ya, tokoh-tokoh kita dulu, misalnya tadi disebutkan ada Prof. Yusni Sabi, ada Pak Syamsuddin Mahmud, ya, ada Prof. Aliasa, ya. Bahkan Prof. Farid sendiri sebenarnya juga harus memberikan daya dorong yang kritis ya, sebab selama ini saya melihat beliau sepertinya tidak menunjukkan sebuah sikap yang berani ya. Mungkin suasana suasana UIN sendiri ini nampaknya tidak menunjukkan tekad bersama ya, tidak punya sense of belonging yang baik ya. Malah kemudian UIN Ar-Razi sendiri saya lihat dengan konflik yang muncul tapal batas ini terjadi pro kontra sesama sendiri. Padahal dalam posisi UIN Ar-Razi ini sangat-sangat terzalimi. Ini bukan karena saya alumni UIN Ar-Razi ya. Saya juga sempat menempuh studi di Fakultas Ekonomi Unsiah ya. Jadi kalau saya dianggap UIN Ar-Razi juga tidak ya. Saya juga alumni Unsiah. Ya. Nah, saya masih ingat pengalaman ketika saya menjadi pimpinan mahasiswa dulu ya. Memang kesadaran intelektual kalangan akademisi itu sangat kurang sekali ya. Ada beberapa saya pikir dari semua gambaran tadi saya sebenarnya mau bilang seperti ini ya. Aliansi ini saya pikir sangat strategis ya. Aliansi Masyarakat Peduli Darussalam ya. Saya pikir ini harus ada tidak lanjut yang konkret ya. Berapapun yang bergabung dalam afiliasi ini, saya pikir harus mendorong upaya penyelesaian ini dengan baik ya. Mencoba menginventarisir persoalan ya, bukan hanya persoalan aset sebenarnya, tetapi juga afiliasi ini sejauh mungkin bisa mendorong kesadaran kita secara kolektif hari ini ya. Kalau dulu saya bisa mengorganisir sebuah orasi kebangsaan ya pada saat Pak Safwan ditembak di Tugu Darussalam.
itu bisa menghadirkan 16 pimpinan senat mahasiswa dan 16 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Lalu kita bangun kesepakatan-kesepakatan bersama. Kita mendorong bagaimana kemudian kampus menjaga integritas, menjaga independensinya, kemudian mendorong upaya penyelesaian konflik. Ya, kita mendorong proses dialog yang menyeluruh, ya, mendorong proses perdamaian dan lain sebagainya. Saya ingat sekali pada saat itu Prof. Yusni juga yang mereview rekomendasi yang saya buat, ya, sehingga melahirkan sebuah kesepakatan antara Unsia, IAIN terutama, dan didukung oleh 14 pimpinan perguruan tinggi pada saat itu. Nah, kenapa dalam konteks sekarang ini tidak bisa terjadi? Ini sangat ironis, ya. Saya sangat tergugah sekali. Malam ini seberapa besar pun forum kita hari malam ini yang hadir di dalam Zoom meeting ini, saya kira semua setuju bahwa ada persoalan-persoalan mendasar di Darussalam yang harus kita ingatkan bersama, yang harus kita campuri atau intervensi bersama, yang kita karena kepedulian kita terhadap Darussalam, karena keinginan kita mengembalikan Darussalam ini ke kitahnya, keinginan kita untuk memperingati misalnya kenapa harus ada Hari Pendidikan Daerah 2 September, karena ada sejarah, ada marwah Darussalam ini yang memanggil kita bersama, kita lepaskan baju alma mater kita melihat bahwa kita ini adalah warga dan produk Darussalam, dan kita ingin selalu bahwa Darussalam ini menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Aceh. Dan saya sama seperti Anda semua juga menunggu undangan berikutnya dari Aliansi Masyarakat Peduli Darussalam untuk kita teruskan forum ini, kita teruskan diskusi ini, dan selaku moderator yang dipercaya pada malam ini, saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatian teman-teman yang hadir di Zoom room ini maupun teman-teman yang mengikuti diskusi ini melalui Facebook Live ataupun di YouTube Live. Dan ke depan kita akan ketemu lagi dalam seri Mimbar Bebas berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.